Marilah kita simak videonya dengan baik-baik agar kita dapat menemukan kebenaran di dalamnya. Kita dengarkan cuplikan videonya, sahabat. Selamat menikmati sampai akhir agar kebenaran dapat sahabat dapatkan. Terima kasih. Di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Ya. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Nah, kemudian di sini ada ungkapan, "Dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati." Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Pertanyaan kan sederhana. Kenapa Anda masuk Kristen? Karena Yesus. Siapa Yesus dalam pandangan Anda? Sebagai Tuhan. Tolong tunjukkan di Injil mana dalil Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Saya bawa Injil aja. Ini saya punya Injil. Silakan baca. Tidak ada satupun pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Tidak pernah Yesus minta disembah sebagai Tuhan. Bunda Maria yang terdekat kepadanya tidak pernah menyembahnya. Terus mana landasan Anda menyembah Yesus? Diterangkan di dalam Lukas ayat pasal 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi, dan mereka tidak berbentuk jasad, tapi seperti malaikat-malaikat. Bukan dalam bentuk kasar, tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, "Lihatlah tanganku dan kakiku." Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan. Ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Wah, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. "Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini." Kepingin bukti yang lainnya?
adakah makanan padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran, kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Lah. Artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Oke teman-teman. Orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Tuh kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop. Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone mabok. Aduh, belain ulama lo takbir-takbir, mabok semua dong, Cong. Bau alkohol mulutnya. Agama yang menghina salibnya orang Kristen, tidak mau meminta maaf. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Sahabat yang terkasih, buat sahabat yang telah merenungkan dan mendengarkan dengan baik, sahabat mungkin sudah bisa memahami bahwa apapun yang mereka sampaikan itu adalah sebuah kebohongan. Karena mereka telah mengatakan yang tidak sesuai dengan penjelasan di Alkitab atau di kitab Injil. Dan inilah suatu bukti bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Dari kitab sebelum Yesus datang ke dunia saja pun Allah sudah berfirman bahwa hanya Dialah satu-satunya juru selamat. Berarti kalau hanya Allah yang bisa jadi juru selamat, itu artinya Yesus adalah juru selamat yang diimani oleh umat Kristen adalah Allah itu sendiri yang telah menjelma jadi manusia. Tadi Ustadz Munir ngomong kalau di kitab Injil tidak ada dikatakan Yesus adalah Allah. Sesungguhnya di kitab Injil Yohanes itu sangat jelas dijelaskan bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Allah. Mari kita lihat buktinya. Dalam kitab Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian dalam ayatnya yang ke-7 Dia mengatakan, sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Bapa yang dimaksud di sini adalah Allah sumber dari semua yang ada. Allah yang diyakini semua orang adalah menciptakan semua yang ada termasuk kita manusia. Jadi kalau Yesus mengatakan bila kita mengenal Dia, kita mengenal Allah, itu artinya adalah Dia adalah Allah. Karena tidak mungkin kita mengatakan kalau kamu mengenal Aku, kamu pasti mengenal Allah, sementara kita bukan Allah. Itu artinya kita adalah pendusta. Sedangkan Yesus tadi sudah mengatakan bahwa Dia adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Jadi tidak mungkin Dia berdusta. Kemudian di ayat yang ke-9 Dia menjawab pertanyaan Filipus, barang siapa telah melihat Aku, ia melihat Bapa. Berarti kalau melihat Yesus melihat Bapa, yang dimaksud Bapa itu tadi Allah. Berarti Yesus adalah Allah.
Karena tidak mungkin orang yang bukan Allah mengatakan melihat dia melihat Allah. Jadi itu adalah suatu kebohongan. Sementara Yesus tadi adalah kebenaran, berarti apapun yang dikatakan Yesus adalah kebenaran. Dan semua orang beriman mengakui bahwa Yesus adalah nabi, dan tidak mungkin seorang nabi untuk mengatakan suatu kebohongan ataupun dusta, melainkan adalah kebenaran. Lalu pada ayat yang ke-10 Yesus berkata, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Artinya bahwa Yesus dan Bapa, yang itu Allah itu tadi yang dikenal semua orang, adalah satu, menyatu. Yesus di dalam Allah, Allah di dalam Yesus. Karena Yesus adalah nama Allah yang datang dari surga untuk menjelma jadi manusia. Jadi tubuh Yesus yang sebagai manusia adalah tubuh Allah yang telah menjelma jadi manusia agar bisa menggantikan hukuman orang-orang berdosa di kayu salib. Karena manusia tidak ada yang sanggup untuk memikul beban yang sangat berat itu. Dan agar bisa manusia selamat masuk surga, Yesus dengan penuh kasih merelakan dirinya, merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia untuk menebus segala dosa, untuk menebus manusia dari segala dosa. Itulah sebabnya dia harus menjelma jadi manusia. Karena apabila dia tidak menjelma jadi manusia, dia tidak bisa dihukum, dia tidak bisa disalibkan, karena dia adalah roh. Roh itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Dia mirip seperti udara, hanya bisa dirasakan melalui hati. Bukan seperti udara yang bisa dirasakan tiupannya ya sahabat, tapi dirasakan melalui hati. Itulah sebabnya hubungan kita dengan Allah harus melalui hati yang benar-benar tulus, agar kita bisa bertemu dan melihat Allah itu. Kemudian kita lanjutkan pada ayatnya yang ke-11, kitab Yohanes tadi. "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Di ayat 10 juga tadi dia sudah mengatakan, "Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Jadi Allah yang berdiam di dalam tubuh Yesus yang sebagai manusia, dialah yang melakukan semua pekerjaannya, yang memberitakan firman-Nya, yang mengajarkan firman-Nya kepada semua orang yang mau percaya dan yang mau diselamatkan padanya pada masa itu. Itu bukan hanya Yesus yang sebagai manusia, melainkan roh Allah telah berdiam di dalam tubuh Yesus yang kita lihat, yang kita kenal hanya sebagai manusia. Itulah sebabnya Yesus dari semenjak dia lahir hingga ia naik ke surga, dia tidak pernah melakukan suatu dosa. Beda dengan kita manusia, kita melakukan begitu banyak dosa, sementara Yesus satu dosa pun tidak pernah dilakukannya. Dia disebut dan dikenal orang adalah bayi suci yang tak berdosa. Kemudian sebagai bukti bisa kita lihat kembali dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 36, bahwa Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Dan yang lebih jelasnya lagi, kita baca di dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes murid Yesus itu sendiri. Setelah Yesus naik ke surga dan kembali datang ke bumi menemui Yohanes muridnya yang sangat dikasihinya itu. Karena Yohanes pada saat itu masih hidup dan Yesus menampakkan wajahnya kepadanya. Inilah kata Yesus kepada Yohanes, "Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya.
Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini berarti bahwa Yesus benar-benar adalah Allah itu. Karena setelah dia naik ke surga, dia datang kembali ke bumi untuk menemui Yohanes muridnya, menampakkan diri kepada Yohanes bahwa dia adalah Allah itu. Kemudian dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ini dikatakan sebelum dia naik ke surga. Bapa yang dimaksud di sini adalah Allah. Dia bikin sebagai kiasan karena dia adalah sebagai manusia dalam pandangan manusia yang tidak mengenalnya dengan roh. Jadi dia berkata Bapa agar manusia mengerti Bapa itu adalah Allah yang diketahui oleh semua orang. Kemudian dia berkata, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia yang dimaksud di sini adalah Allah yang disebut Bapa tadi. Jadi artinya kalau kita tidak percaya bahwa dia Allah, kita akan mati dalam dosa kita. Mati dalam dosa maksudnya masuk neraka, kematian yang kekal sampai selama-lamanya. Ini tertulis dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-30 ditambah Yohanes 8 ayatnya yang ke-24. Silahkan baca dan renungkan kembali agar sahabat dapat memahami bahwa Yesus adalah sesungguhnya benar-benar Allah semua orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita menjadi ahli waris surga yang telah dijanjikan oleh Yesus bagi semua orang yang mau percaya padanya dan mengikuti Dia. Immanuel, amin.